Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Bos Jim. Apa kabar kawan-kawan semua, dimanapun anda berada, para pioner kalian? Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan 8 hal ya, aturan yang harus anda patuhi dan harus kita hormati ya. Ini ada 8 hal teman-teman. Tapi sebelumnya teman-teman semua yang belum subscribe channelnya Bos Jim, silahkan di subscribe dulu ya. Kemudian kalau teman-teman yang sekiranya senang sama dunia kuliner atau makanan, jangan lupa juga di subscribe channelnya Bos Jim ya, channel doyan makan ya. Itu ada salah satu channel saya juga. Di situ ada edukasi tentang makanan. Jadi saya keliling memperkenalkan makanan jalanan, makanan Nusantara tentunya ya. Oke teman-teman semua, kita lanjutkan kembali. Ada 8 hal yang harus, aturan yang harus kita hormati dan harus kita patuhi di Pinetwork. Apa aja itu? Nah, yang pertama ya adalah tentunya yang pertama adalah seperti di layar teman-teman lihat, satu akun ya, satu orang dan satu handphone atau satu device ya. Tentunya teman-teman ini harus dipatuhi, harus dilaksanakan. Satu orang manusia hanya memiliki satu akun dan login di satu HP. Jadi sudah jelas di sini teman-teman ya, Anda tidak boleh mengkloning atau menggandakan aplikasi atau menggunakan dua aplikasi dengan menggunakan satu orang. Itu tidak boleh ya. Misalnya saya nih menggunakan identitas saya dengan nama dengan dua aplikasi, itu tidak boleh ya. Anda harus pilih salah satu kalau Anda ingin lolos KYC ya. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman, ikuti atau follow ya, atau follow sumber resmi Pinetwork. Tentunya ada Twitternya, ada Facebooknya, ada YouTube-nya ya. Hanya Anda akan ikuti informasi-informasi yang dari Pinetwork ya, baik itu dari media sosialnya maupun dari aplikasi Pinetwork sendiri. Tentunya nanti ada info-info di situ ya. Selain itu diabaikan ya, banyak yang menirukan media sosial Pinetwork, banyak sekali ya. Tentunya teman-teman harus berhati-hati dalam menyerap informasi yang ada di media sosial. Tentunya Pinetwork akan memberikan informasi melalui media sosialnya maupun di aplikasi Pinetwork itu sendiri ya. Nah, tentunya di beranda teman-teman ya. Kalau sekarang ini masih mood appreciation ya, dari kemarin-kemarin memang sudah ada beberapa informasi yang buat ya, yang ada di beranda kita. Tentunya minggu depan, rencana tanggal 12 Februari kalau tidak salah ya, itu akan ada pemberitahuan kapan KYC massal, dan akan ada tutorial tentang KYC nanti tanggal 12 Februari rencananya ya. Nah, kemudian aturan yang ketiga yang harus kita pahami adalah Pinetwork itu bukan project uang cepat teman-teman ya. Jangan sampai nanti, wah ini saya kadang banyak teman-teman yang baru daftar, bang bagaimana sih caranya biar Pinetwork ini cepat dicairkan. Nah, itu bukan proyek uang cepat teman-teman ya. Tentunya proyek ini akan lama, tentunya ini akan menjadi aset digital kita ke depannya ya. Jangan sampai nanti teman-teman sudah lolos KYC kemudian buru-buru mau menjual ya kan. Kita harus tahan dulu koin P kita sampai nanti kalau sudah harganya udah beberapa tahun ke depan udah mahal, silakan teman-teman jual ya. Tentunya sudah harganya tinggi teman-teman ya. Oke, kemudian yang keempat ya, ingat, yang perlu diingat yang keempat ini adalah hanya orang-orang ya yang lolos verifikasi identitas atau lolos KYC yang akan masuk ke mainnet. Nah, ini yang perlu diingat teman-teman. Kalau teman-teman lolos KYC, tentunya teman-teman bisa langsung ke mainnet ya. Tapi kalau kawan-kawan semua tidak lolos KYC, teman-teman tidak bisa ke mainnet. Tentunya nanti akan ada waktu untuk mengulang lagi, akan ada kesempatan lagi yang diberikan oleh core team untuk mengulang untuk KYC ya. Jangan khawatir teman-teman ya. Mungkin banyak yang khawatir, kalau saya tidak lolos koin saya hangus ya. Nanti akan ada dikasih kesempatan lagi untuk KYC ya. Tentunya persiapkan data diri Anda, baik identitas Anda yang terang dan yang tidak buram ya. Oke, selanjutnya yang kelima adalah P-Wallet ya. Silahkan buat P-Wallet atau dompet di P-Browser teman-teman ya. Ini setiap pioner ini
harus membuatnya secepatnya loh ya, harus membuat secepatnya, mumpung masih ada waktu, masih ada dikasih kesempatan untuk wallet. Nanti kalau kedepannya wallet tidak bisa dibuat bagaimana? Kalau kedepannya nih, kalau loh ya, nah bagaimana? Makanya dari itu, dari sekarang silahkan teman-teman download di browser, kemudian silahkan buat walletnya, simpan prase sandinya dengan baik ya. Banyak juga kawan-kawan kita semua yang membuat wallet, begitu buat aja, tidak menyalin prasenya. Nah, akhirnya tidak bisa login lagi ke walletnya. Nah, saya ingatkan kembali buat teman-teman semua, silakan teman-teman semua apabila baru mulai masuk di browser kemudian membuat wallet, silakan di situ jangan langsung ini ya, langsung masuk, jangan. Silakan salin dulu prase sandinya, ingat, atau dipoto. Ingat ya, prase sandi itu tidak bisa di screenshot ya, prase sandi manapun tidak bisa di screenshot, kecuali teman-teman foto ataupun disalin ya, salin, kemudian nanti apabila mau login lagi silahkan tempel, atau satu lagi cadangannya adalah tambahkan dengan menggunakan sidik jari Anda, sehingga Anda bisa untuk memiliki dua kunci ya. Yang pertama adalah frase sandi, itu adalah utama, kemudian yang kedua adalah sidik jari. Tentunya teman-teman kalau Anda lupa frase sandinya tapi sidik jari masih ada, Anda bisa login, kemudian nanti di dalamnya ada di pengaturan itu ada frase sandi kita di sana, bisa di-copy lagi ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah verifikasi akun. Itu sangat perlu teman-teman ya. Verifikasi akun ya, setidaknya menggunakan Facebook dan nomor telepon ya. Apa gunanya verifikasi? Verifikasi ini gunanya sebenarnya untuk login, kawan-kawan. Apabila teman-teman belum verifikasi, kemudian nanti akan kehilangan misalnya device atau handphone Anda, dan Anda akan login kembali di handphone yang baru. Nah, Anda tidak bisa karena mungkin Anda lupa passwordnya ya kan, Anda lupa, belum verifikasi Facebook, belum verifikasi nomor telepon ya kan, Anda tidak akan bisa login kembali. Maka koin yang sudah Anda tambang hangus ya, karena akun kita hilang, kita tidak ingat sandinya, kita tidak pernah verifikasi. Nah, itu teman-teman ya. Kalau kawan-kawan sudah verifikasi nomor telepon ataupun nomor atau Facebook, Anda dengan mudah akan login ke akun Anda lagi ya, itu. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ke-7, itu adalah tambahkan email dan kata sandi Anda ya, sebagai fitur keamanan tambahan teman-teman ya. Silahkan ditambahkan, silahkan diverifikasi juga email Anda, kemudian ingat sandi Anda teman-teman ya. Ingat, itu sebenarnya kalau disimpan di HP itu tidak, saya rasa kalau saya pribadi itu tidak safety gitu, tidak aman. Kenapa saya bilang tidak safety? Karena suatu saat HP ini kalau hilang bagaimana? Sedangkan semua data ada di situ. Nah, bagaimana solusinya? Teman-teman dicatat ya, tolong dicatat itu sandi networknya, prase sandinya, silahkan dicatat di kertas, kemudian disimpan. Kalau suatu saat nanti, ini kita tidak inginkan loh ya, kalau suatu saat nanti HP kita hilang, nah kemudian kita beli baru, kemudian mau login lagi ke network kita sudah punya ada kertasnya ya, kita sudah punya ada sandinya. Kan tidak mungkin lagi kita cari sandi yang ada di HP itu, karena sudah diambil orang. Mungkin tidak kalau disimpan di email mungkin masih bisa ketemu ya kan, tapi kalau tidak disimpan di email mana bisa ketemu, kalau disimpan di catatan tidak akan bisa ketemu ya kan. Nah, itulah gunanya teman-teman, saya sarankan Anda catat sandinya, Anda catat sandi prasenya dan lain-lain sebagainya. Walaupun sandi login itu masih kita bisa lupa password, masih bisa ya tentunya, tapi teman-teman sudah verifikasi nomor telepon lah ya, baru bisa verifikasi loginnya ya. Baru kalau kita kelupaan kata sandi login masih bisa dipulihkan kembali tentunya kalau sudah verifikasi nomor telepon ya. Nah, kemudian yang terakhir ya, yang harus kita patuhi dan harus kita ikuti adalah buatlah keputusan penguncian VLOOKUP dan dapatkan informasi tentang utilitas fee. Nah, ini yang perlu juga teman-teman yang terakhir nih ya. Setelah Anda sudah semuanya, setelah Anda buat wallet, kemudian Anda download di browser ya kan, sudah Anda buat semuanya, semua verifikasi sudah selesai, dan kalau sudah lolos KYC, terakhir adalah buatlah keputusan untuk lookup, untuk melakukan penguncian koin Anda. Sehingga perlu diketahui teman-teman,
Kalau Anda membuat lockup nanti kayak di KYC itu akan banyak sekali penghasilannya. Lebih besar penghasilan kita yang lockup daripada penghasilan menambang sendiri untuk sekarang ini. Ya, kita lihat ke depannya. Memang rumusnya itu kalau saya lihat itu kalau di saat pre-mainnet itu sedikit sekali ya. Cuma dari tiga aja kita dapat penghasilan kan. Tetapi kalau sudah KYC itu lebih banyak lagi dari penghasilannya. Ya, kita lebih banyak dapat penghasilan lagi. Itu dari note, dari bonus yang lain, itu banyak sekali teman-teman ya. Nah, untuk itu saya sarankan kalau sudah lolos KYC, silakan teman-teman untuk lock up PIN-nya. Ya, dikunci PIN-nya. Ya, dalam jangka waktu terserah teman-teman berapa maunya. Terserah mau setahun, 2 tahun, 3 tahun, terserah. Mau 6 bulan juga, 2 minggu juga terserah teman-teman semua. Ya, tidak ada larangan. Oke, teman-teman semua, itu tadi ada 8 poin yang saya sampaikan yang harus kita patuhi dan harus kita hormati ya teman-teman ya sebagai member PIN Network tentunya. Oke kawan-kawan semua, terima kasih sudah nonton, terima kasih sudah setia bersama saya Bos Jim. Dan apabila teman-teman ada yang belum mendaftar di PIN Network atau belum bergabung di PIN Network, kawan-kawan masih punya kesempatan ya, masih punya kesempatan sebelum KYC, sebelum penambangan itu ditutup. Ya, silakan teman-teman bergabung bersama kami di Network dengan bisa menggunakan kode undangan Bos Jim, ya ada di kolom komentar silakan, atau menggunakan undangan teman-teman kalian yang lain. Oke, teman-teman semua, terima kasih sudah nonton. Sekian dulu dari saya. Salam Network, salam petir. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.